Selain menjalani studi formal di kampus, para frater setidaknya yang pernah saya alami dulu juga harus mengalami berbagai macam kegiatan outdoor yang juga membekali kami dengan ajaran dengan pengalaman spiritualitas yang unik. Salah satunya adalah kegiatan peregrinasi ala Ordo Salib Suci yang mengharuskan para frater harus berjalan kaki berdua-dua atau dalam kelompok kecil menuju suatu tempat tertentu yang memakan waktu berhari-hari. Dengan bekal yang seadanya, kami harus bertahan hidup sampai tempat tujuan. Dalam perjalanan ini, kami diajak percaya untuk bersandar pada bantuan Allah melalui masyarakat sekitar yang kami jumpai. Dan memang benar bahwa ada banyak orang baik yang bersedia memberikan bantuan, baik secara materi, setidaknya minuman, dan juga dukungannya, sehingga kami pun dapat melanjutkan perjalanan dengan selamat. Inilah pengalaman yang mungkin juga dialami oleh dua orang murid Yesus yang pulang ke Emmaus setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus di tengah jalan. Dengan muka yang muram tanpa harapan, mereka kembali dikuatkan setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yesus dengan setia menjadi pendengar yang baik dan menjelaskan isi kitab suci yang menguatkan mereka. Dan tidak berakhir di situ, ia pun melakukan tindakan pemecahan roti, suatu gestur yang identik dengan perjamuan terakhir. Dan disitulah akhirnya mata mereka dimelekkan bahwa mereka baru saja bertemu dengan Yesus yang bangkit. Mereka tidak kembali pulang, tapi sebaliknya ia kembali ke komunitas dan berbagi sukacita. Kita pun mungkin pernah mengalami peristiwa ketika semua harapan musnah dan kita pun merasa lelah dengan berbagai situasi yang sulit. Injil hari ini mengingatkan kita pada pendampingan Yesus yang dengan caranya sendiri ingin mendekati kita, bersabda kepada kita, dan terutama dalam setiap ekaristi yang kita ikuti, diperlukan kerendahan hati dan kepekaan pada kehadirannya melalui orang-orang di sekitar kita yang sanggup memberi kekuatan dan membangkitkan lagi harapan kita. Merekalah support system yang akan membuat kita bangkit bertahan dan melanjutkan perjalanan hidup kita. Di sisi lain, kita pun diajak seperti Yesus yang mau menghadirkan diri, peduli dengan sesama di sekitar kita yang lelah, putus asa dalam kesulitan hidupnya. Dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita melihat daya kekuatan Kristus yang bangkit, yang membuat Petrus dan Yohanes sanggup membuat mujizat dengan menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahirnya. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Semoga kita pun yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit di dalam gereja, dalam Ekaristi Kudus, juga sanggup seperti Petrus dan Yohanes yang dengan hati penuh sukacita mau berbagi kabar baik Allah melalui tindakan kasih kita yang nyata. Dengan cara inilah kita menjadi saksi kebangkitan yang membawa banyak orang kepada keselamatan, membawa berkat bagi banyak orang.